بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita sampaikan salam cinta, salam rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang buruknya sifat kikir dan kita telah menjelaskan berbagai ayat yang berbicara tentang buruknya sifat kikir. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan kita dengan satu ayat Al-Quran yang berbunyi وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak mau menginfakkan harta mereka di jalan Allah, janganlah mereka kira bahwa apa yang mereka miliki adalah baik bagi mereka. Bahkan sebaliknya, apapun yang mereka miliki dan mereka tidak pergunakan di jalan Allah, semuanya akan mewujudkan dampak yang negatif, dan kelak harta-harta ini akan dikalungkan di leher mereka sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Ayat ini menjelaskan bahwa yang namanya harta akan bernilai ketika dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengira kalau seandainya kita menjadi orang kaya, harta kita melimpah, pabrik kita banyak, dan anak buah kita pun banyak, kita memiliki segala-galanya. Ingat, dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam ini adalah ciptaan Allah. Diri kita adalah ciptaan Allah. Kemuliaan harus diukur dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilainya. Sesuatu akan bisa dianggap sebagai kemuliaan kalau seandainya telah mendapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Jadinya
kalau kita ingin melihat satu kemuliaan dalam kehidupan kita, sudah seharusnya kita merujuk dan kembali kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menilai suatu perbuatan, menilai suatu perilaku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang yang memiliki harta tapi dia kikir. Mungkin bagi sebagian orang, dia merasa ketika dia memiliki harta yang banyak, maka dia akan mendapatkan kehormatan, maka dia akan kekal di dalam dunia. Dan pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang salah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia tidaklah abadi. Artinya ada alam setelah dunia yang dijadikan sebagai alam abadi, alam persinggahan manusia. Dan kalau kita berpikir bahwa dengan harta kita bisa mendapatkan kesempurnaan, dengan harta kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka pola pikir ini adalah pola pikir yang salah. Pola pikir ini adalah pola pikir yang bersifat khayalan belaka, asumsi yang tidak memiliki dasar sama sekali. Orang kalau menginjakkan kaki di suatu rumah, maka dia akan bertanya tentang kriteria dan sifat-sifat yang dimiliki rumah tersebut kepada pemiliknya. Artinya, dia tidak bisa menilai secara langsung baik dan buruknya rumah tersebut tanpa dia merujuk sebelumnya kepada pemiliknya. Mungkin saja dalam membuat rumah ini pemiliknya memiliki alasan tertentu, memiliki dasar tertentu, memiliki satu alasan yang logis yang kita tidak mengetahui. Seperti itu juga dunia. Kalau kita ingin melihat dunia dengan benar, maka kita harus bertanya kepada penciptanya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwa harta, kenikmatan dunia yang tidak dipergunakan di jalannya, maka kenikmatan ini tidak akan membuahkan dampak yang positif. Mungkin dari sisi zahir kita menikmati kenikmatan tersebut, tapi pada hakikatnya kenikmatan tersebut menyeret diri kita kepada kehancuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya sifat tercela itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Kalau kita ingin menjadi manusia yang hakiki, manusia yang sebenarnya, manusia yang baik, dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka pola pikir kita, pandangan kita harus didasari dengan sesuatu yang hakiki pula, sesuatu yang bukan khayalan belaka, sesuatu yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah mensifati bahwa dunia ini dijadikan sebagai tempat untuk pengumpulan bekal untuk sampai kepada alam yang lain, untuk sampai kepada alam yang kekal. Dan hal ini berarti bahwa kita jangan terlalu terikat dengan dunia. Harta yang kita miliki harus kita gunakan untuk mendapat bekal yang lebih banyak, supaya kita bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan bahagia, hidup dengan enak kelak ketika kita menginjakkan kaki kita di alam yang lain. Alam tersebut adalah alam akhirat. Ini adalah penjelasan Al-Quran terkait dengan buruknya sifat kikir.
Kemudian ada penjelasan Rasulullah SAW terkait dengan sifat kikir. Beliau mengatakan as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun minan nasi qaribun minal jannati wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun minan nasi qaribun minan nar. Kata Rasulullah, orang yang dermawan itu pasti dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Dan sebaliknya, orang yang kikir itu pasti jauh dari Allah, jauh dari sesama, dan pasti dekat dengan neraka. Rasul membandingkan dua sifat yang saling bertentangan, kedermawanan dan kikir. Rasul ingin menyadarkan kita bahwa kita itu harus memilih sifat yang mulia. Rasul ingin menyeret kita supaya kita bisa menjadi manusia yang baik, mendorong kita supaya kita bisa menjadi hamba yang saleh dengan cara menjelaskan dampak daripada dua sifat yang saling bertentangan. Sifat kedermawanan dampaknya adalah dicintai Allah, dekat dengan Allah, dan dicintai oleh manusia. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Jadi dampaknya adalah positif, akan melahirkan suatu kebahagiaan yang abadi. Tapi sebaliknya, dampak daripada sifat kikir itu dimurkai Allah, jauh dari Allah, dan juga dimurkai sesama. Artinya tidak ada orang yang cinta kepada orang yang kikir. Tidak ada orang yang ingin dekat dengan orang yang kikir, tidak ada. Karena ketika orang ingin dekat dengan orang lain, maka dia akan melihat apakah orang tersebut memiliki sifat yang mulia atau tidak. Kalau orang tersebut memiliki sifat yang tercela, buat apa didekati? Jadi tadi pemirsa, menurut Rasul, orang yang kikir itu pasti akan dijauhi oleh sesamanya. Kemudian kelak ketika berada di akhirat pun, ia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada penjelasan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan, saya heran dengan orang yang kikir. Sebenarnya orang yang kikir itu sedang mempercepat kefakirannya, yang mana sebenarnya kefakiran ini sudah lari darinya. Kemudian dia lalai bahwa dengan kekikirannya maka ia akan jauh daripada kekayaan. Orang yang kikir sebenarnya dia ingin menjadi kaya, tapi dia salah memahami tentang arti kehidupan. Dia salah memahami tentang aturan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang kikir pada hakikatnya adalah mempercepat kefakirannya dan menjauhkan kekayaannya. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib meneruskan bahwa orang yang kikir itu di dunia hidupnya seperti orang yang fakir, dan kelak di akhirat dihisab seperti orang kaya. Artinya di dunia dia tersiksa dan di akhirat pun tersiksa. Orang yang kikir itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Orang kikir itu kalau seandainya ingin membeli sesuatu, dia akan menyimpan hartanya. Kenapa? Karena dia takut kalau dia sering membeli, maka dia akan menjadi orang yang fakir, orang yang tidak memiliki sesuatu apapun.
dia lupa bahwa yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak terduga. Mungkin saja dengan kita memanfaatkan rezeki kita, memanfaatkan harta kita di jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Dan ketika kita tidak memanfaatkan harta kita di jalan yang benar, di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru rezeki kita kan terkurang. Dan terlebih lagi ketika orang yang kikir ini masuk ke alam akhirat, dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kaya. Dan orang kaya itu hisabnya sangat sulit. Karena orang yang kaya itu akan dipertanyakan setiap harta yang dia miliki. Dan kalau orang yang fakir itu, dia tidak akan dimintai pertanyaan atas apa yang ia miliki, karena dia tidak memiliki apapun. Tapi kalau orang kaya, karena dia banyak memiliki harta, maka pertanyaannya pun lebih banyak. Orang fakir karena dia sedikit hartanya, maka pertanyaannya pun sedikit dan hisab pun tidak sulit. Tapi kalau orang kaya karena hartanya banyak, maka pertanyaannya banyak dan hisabnya pun akan lebih sulit. Baiklah, misalnya insyaallah kita akan meneruskan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyinna bil hilm wa jammilna bil afiyah wa karrimna bit taqwa. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.